Biarlah selama-lamanya kami memuji dan menyembah Tuhan. Terimalah pujian umat-umat-Mu Tuhan. Terimalah Tuhan. Terimalah penyembahan kami ya Tuhan. Inilah umat-umat-Mu. Kami sungguh menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan kami juga rindu untuk kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Mu itu yang akan menolong kami, menguatkan kami, dan memimpin kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Allah kami yang baik, Allah yang luar biasa. Kami siapkan hati kami untuk kami dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu bisa dibawa ke pastori untuk menerima pengajaran untuk khusus anak sekolah minggu. Dan supaya juga tidak mengganggu di ruangan ini karena sudah ada tempatnya sendiri untuk anak-anak. Mari orang tuanya bisa Ya, saya kira dengan suara saya yang keras di sana guru-guru atau orang tua yang menungguin di luar pastori bisa mendengarkan saya ya. Baik, pagi hari ini adalah Prapaskah dan besok Jumat itu Jumat Agung. Lalu hari Minggu kita merayakan Paskah di mana kematian dan kebangkitan Tuhan dinyatakan. Terima kasih buat tim tamborin. Ya, cerilahlah kalian tidak sia-sia selama ini latihan sampai siang, bahkan jemput bola ya berlima enggak? Berempat ya paling banyak ya, harus antar jemput. Terima kasih Mbak Fitri yang sudah mau bayar harga di belakang layar untuk anak-anak tamborin bisa melayani pagi hari ini. Saya kalau melihat pelayanan itu selalu menangis, kenapa Bapak Ibu? Karena di mana di sisi lain orang-orang mundur, kendor, tapi di sisi lain ada orang-orang yang cinta Tuhan, cinta mula-mula yang mengasihi Tuhan. Bahkan di anak-anak remaja kemarin saya lihat mereka luar biasa sekali, ya ibadahnya, liturginya, temanya mereka buat sendiri semua dan kami cukup terbantu sekali ya dengan anak-anak muda hari-hari ini. Semua tahu ambil bagian di mana tempatnya. Dan terus kita perbaiki supaya nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan melihat perjalanan Yesus sebelum dia mati. Singkat saja, ada sebelum Yesus mati itu darah Yesus tercurah Bapak Ibu. Ya. Darah Yesus tercurah yang tujuannya untuk menebus dosa kita. Pagi hari ini saya akan bicara tentang yang pertama adalah kasih Allah kepada kita. Lalu yang kedua saya akan bicara tentang betapa hebat kuasa darah Yesus yang mengalir dari tubuh Kristus. Biasanya saya khotbah ini sampai 7 titik darah Yesus. Tapi pagi ini saya mungkin hanya 2-3 saja. Yang penting jemaat nangkap esensinya. Mari kita akan baca ayat pendahuluan kita saudara, Roma 5. Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Kita akan membacanya bergantian supaya kita bisa bersuara bersama-sama. Dan kita nanti akan melihat ya isi daripada firman Tuhan pagi hari ini. Roma 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Yang sudah ketemu katakan oh ye. Di LCD juga bisa ditayangkan. Saya lebih jelas melihat ke sana ya. Lebih gede tulisannya. Mari kita baca, saya baca ayat yang ke-6, Bapak Ibu ayat yang berikutnya dan kita bergantian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita.
orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat 7. Ayat berikutnya, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Katakan amin. Kalau saudara baca ayat 6 sampai ayat 10 ini Bapak Ibu, sepertinya banyak ayat tentang pengorbanan Yesus, tentang darah Yesus, tentang keselamatan, banyak sekali. Tapi saya ambil dari ayat ini yang belum pernah saya khotbahkan. Jadi kalau kita baca ayat 6 sampai 10 ini lengkap sekali. Ini yang dikatakan sempurna itu seperti ini. Kasih yang sempurna itu ya seperti ini. Dikatakan dalam firman Allah, tidak ada orang yang mau mati, ya, tidak ada orang yang mau mati untuk orang yang berbuat dosa. Orang mati untuk orang baik banyak. Orang mau mati sama karena kepotangan budi banyak. Orang mau mati buat istrinya banyak. Orang mau mati buat teman atau pacarnya banyak. Tapi orang yang mati untuk orang berdosa, itu hanya ada di Alkitab. Dan itu hanya Yesus. Jadi kita ditebus. Ya, Yesus mati buat kita di saat kita ini posisinya kita ini orang durhaka, orang berdosa Bapak Ibu. Dan kita diselamatkan. Ayat 8 itu Bapak Ibu. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih apa saudara? Berdosa. Jadi luar biasa. Hanya Yesus dan hanya Tuhan kita yang mau mati di saat kita ini posisinya dianggap sebagai orang yang berdosa. Dan itu dibuktikan melalui penyiksaan dan kematian Yesus di atas kayu salib dengan darah yang tercurah itu. Gambaran perjanjian lama sudah sering saya khotbahkan. Dalam kitab Imamat selalu untuk pengampunan dosa, untuk penebusan dosa selalu dimulai dengan darah yang tercurah. Baik itu darah binatang maupun darah burung atau binatang-binatang yang lain. Selalu ada darah. Dan darah anak domba sudah mengalir untuk menghapus dosa saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Jadi kematian Yesus Bapak Ibu yang dapat kita pelajari. Kematian Yesus membuktikan bahwa kasih Allah itu benar-benar nyata. Kenapa saya katakan sempurna? Karena tidak ada Allah seperti Tuhan kita. Dia rela memberikan anaknya yang tunggal. Supaya kita beroleh keselamatan. Saudara kasih Tuhan, mari kita mulai merenungkan di Prapaskah ini. Yohanes 3 ayat 16 berkata apa saudara? Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya
tidak binasa, melainkan apa? Yang pertama, kematian Tuhan dengan darahnya yang tercurah itu membuat kita masuk dalam kehidupan yang kekal. Amin. Kenapa bisa begitu, nanti kita akan lihat. Ya. Roma 8:32 ini saya mau jelaskan. Roma 8:32 berkata, anaknya sendiri tidak disayangkannya, melainkan diserahkannya untuk kepentingan kita semua. Masakan ia tidak akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang lainnya. Tadi yang pertama, dia memberikan hidup yang kekal melalui kematian dan cintanya Tuhan kepada kita. Yang kedua, dia tidak hanya memberikan kematiannya untuk kita, penebusannya untuk kita. Bapa kita ini luar biasa. Kalau anaknya saja diberikan untuk dosa kita, anaknya saja diberikan untuk keselamatan kita. Di ayat ini berkata apa, saudara? Masakan yang lain tidak akan diberikan? Pasti diberikan. Nah, kalimat segala sesuatu di sini dalam Roma 8:32 ini, bisa itu berkat Tuhan, bisa itu kehidupan. Makanya saudara, ayat ini sangat rapi dan sempurna, saya katakan. Dimulai dari kematian Tuhan untuk kita, orang yang berdosa. Lalu dilanjutkan dengan dia berjanji memberikan hidup kekal kepada kita yang percaya. Lalu dikatakan kalau anaknya saja diberi untuk kita, apalagi segala sesuatu yang kita perlukan dan kita butuhkan. Dia berkata apa? Jangan khawatir. Terus dia berkata apa? Ketuklah pintu, maka akan dibukakan. Mintalah, maka akan. Ini saudara. Tapi kebanyakan jemaat, kebanyakan anak Tuhan hanya mau di segala sesuatunya. Lupa bahwa Allah itu memberikannya sempurna dari pengorbanan Yesus untuk keselamatan kita sampai kepada hidup yang kekal, dan segala sesuatu itu yang terakhir diberikan kepada kita. Kuncinya adalah kita percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Maka dari itu saudara, saya coba mau analogikan seperti ini. Mas Adi sini mas. Mas Bambang sini mas. Sini mas. Ya oke. Tapi etok-etokan ya mas. Ini hanya analogi loh. Ini barusan ditransfer orang soalnya, ya ada isinya itu. Orang ketang saya kata gitu. Mas Adi ini dia bawa uang 1 miliar. Kejauhan ya? Enggak, nanti sudah baru ngerti kenapa 1 miliar. Ini perampok yang ulung ini, ditembak saja enggak mempan. Ampuh. Ini saya hanya menganalogikan saja supaya tadi sudah ngerti ayat ini. Nah, sekarang Mas Adi ini perjalanan jauh di tengah-tengah Dong Jati, Gong Lewang Lewo. Nah, ini bersama teman-temannya. Nah, coba mau merampok uang 1 miliar ini. Coba katakan mas, bondo pok nyowo. Bondo pok nyowo. Ayo. Nek sampai nabot nyawone, apa bondone? Engko kelangan bojo lho nek mati lho. Nyawa pak. Bondo pok nyowo? Bondo pok nyowo. Nah, secara logika, kenapa dia menjawab nyawa? Ya. Secara manusia, ya ini sebenarnya, kalau secara manusia dia tidak mungkin akan berkata, orang banyak hari ini berkata, pilih bondo apa pilih nyawa. Ketika corona, orang pilih kena corona apa?
kehilangan duit. Lebih baik kehilangan duit tapi tidak kena. Jadi, artinya sampai lebih baik kehilangan duit 1 miliar tah? Iya mas. Ustik belum? Nah, saya kan bosnya perampok Pak sini. Nah, udah sekarang duduk. Saudara ngerti artinya? Kadang-kadang saudara didoakan gak sembuh. Ekonomi saudara tidak bangkit-bangkit. Sudah berdoa kok saya tidak diberkati. Tapi ayat ini berkata kalau ya Allah itu memberikan Yesus untuk kita. Untuk keselamatan kita aja mau. Apalagi segala sesuatu. Tapi kenyataan hidup saudara-saudara kadang mengalami hidup yang pahit, betul? Kalau saudara sedang mengalami itu, kembalikan kepada fitrah yang benar. Yang terpenting adalah apa? Keselamatan apa harta? Keselamatan. Jadi analogi tadi, walaupun aku sedang tidak diberkati karena berkat saya diambil orang. Yang penting saya tidak kehilangan Yesus yang menyelamatkan saya. Saya tidak kehilangan keselamatan. Tapi Bapak Ibu Saudara bisa lihat di luar sana. Lebih baik tinggalkan Yesus, lebih baik tinggalkan keselamatan demi janda, demi harta, demi tahta, saudara. Dan saya jamin mereka masuk neraka. Karena tinggalin Yesus. Karena hukum yang terberat, hukum yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Tuhan. Artinya tidak menerima keselamatan itu. Jadi saudara, ketika saudara sedang panennya gagal, jangan berkecil hati. Karena keselamatan itu lebih penting dari panen yang berhasil. Tetapi kalau saudara percaya akan kuasa darah Yesus, percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, saya percaya kok segala sesuatu itu tetap diberikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau toh tidak, artinya Tuhan menunda pun, kita tetap percaya kepada Yesus dan jangan tinggalkan Yesus. Itu dikatakan keselamatan yang mutlak, yang sempurna. Mari kita lihat kuasa darah Yesus itu. Bapak Ibu, yang pertama darah Yesus itu mengalir dari tubuhnya. Sebelum dia disalib, dia dibawa ke penghakiman, dia dicambuk. Cambuknya orang tentara Roma itu bukan cambuk seperti cambuknya buat nyambuk sapi, buat kuda lumping, bukan. Itu cuman bunyi der gitu toh saudara. Bapak saya disabeti nggak apa-apa. Tetapi cambuknya orang Roma ini, tentara Roma ini, ujungnya ya satu pegangannya, ujungnya bisa 3, bisa 4, lalu di ujungnya itu ada seperti jangkar atau pancing yang landep gitu. Begitu ditaruh di badannya Yesus, jelek, ditarik itu dagingnya itu cuil dan darah mengalir. Apa artinya Pak Gembala? Dengan darah yang mengalir dari tubuhnya, maka kita telah dibebaskan dan diberikan kuasa kesembuhan ilahi. Kok tidak ada yang amin? Yesaya 53 ayat 4-5. Yesaya 53 ayat 4 sampai yang kelima berkata begini. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita
ditimpakan kepada kita. Dan oleh bilur-bilurnya. Oleh apa saudara? Oleh apa saudara? Oleh bilur-bilurnya, bukan bulir-bulirnya. Oleh bilur Yesus yang di tubuhnya, ketika dia dicambuk keluar darah itu, maka dengan bilur-bilurnya itu, maka kita menjadi sembuh. Hari ini kalau ada yang sakit, setelah dengar firman Tuhan dan aminkan firman Tuhan ini, pulang membawa kesembuhan. Sakit apapun, Tuhan sanggup menyembuhkan. Karena apa? Ketika Yesus di kayu salib, dia berkata apa saudara? Sudah selesai. Artinya 7 titik darah Yesus itu mengalir di tubuhnya Yesus. Lain kali saya jelaskan di mana saja. Ya, saya hanya mau jelaskan 2 atau 3 saja pagi ini. Untuk mengantar kita dalam perjamuan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata begini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi kalau kita baca Roma 6 tadi dari ayat 6 sampai 10, saudara bisa menyimpulkan sempurna enggak yang Tuhan berikan? Sempurna sekali ya. Dengan detail pengorbanannya itu sampai dia mencurahkan darah, dan darahnya itu penuh dengan kuasa menebus kita. Dia berkata sudah selesai. Lalu ketika dicambuk, ketika dipukul, itu ada darah yang tertahan akibat memar itu saudara. Dan itu pun darahnya itu mengalir tapi tidak bisa keluar karena memarnya itu. Artinya jadi bilur, jadi bengkak. Dan disitulah dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang kedua, darah Yesus mengalir di kepalanya ketika dipakein apa saudara? Mahkota. Kalau mahkota kemegahan gak akan berdarah, betul? Kalau mahkota raja gak mungkin berdarah. Tapi yang dipakaikan adalah mahkota duri. Ketika duri ditancapkan, darah mengalir. Saya ulang lagi, Yesus berkata sudah selesai. Selesai apanya? Dengan darah yang mengalir. Dia sedang menebus segala kutuk kemiskinan, Bapak Ibu. Apa Pak Timo bisa membuktikan? Mari kita lihat. Dalam kitab Kejadian. Pasal 3 ayat 17 sampai 19 berkata begini. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, pada Adam dan Hawa. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka, perhatikan, terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah. Ini kutukannya. Jadi tanahnya dikutuk karena manusia pada waktu itu melanggar firman Allah. Hukumannya adalah apa saudara? Dikutuk. Dan penyaliban Yesus itu mematahkan, meruntuhkan segala kuasa kutuk. Termasuk kutuk kemiskinan. Mari kita lihat terus. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri, perhatikan saudara, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu,
dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Garis bawahi yang pertama kalimat kata tanah itu dikutuk atau terkutuk, maka bersusah payahlah orang itu, dan tanah yang ditanami hasilnya adalah apa? Semak duri dan rumput berduri. Apa yang bisa dimakan? Ini gambaran melambangkan tanah yang dikelola, yang dirawat, toh hasilnya adalah semak duri dan buahnya dan rumputnya berduri, saudara. Mahkota duri itu mematahkan kutuk tanah, mematahkan kutuk simbol kemiskinan atau kemelaratan, saudara. Ini bukan hukum kemakmuran, Bapak Ibu. Saudara masih gak percaya lagi ya? Kita baca lagi ayatnya. Kita lihat ya, ayat 2 Korintus 8 ayat 9 berkata begini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun dia kaya. Tadi dalam perjanjian lama itu sejarahnya membuktikan begitu. Tanah itu dikutuk karena manusia berbuat dosa. Dan yang dihasilkan dari tanah itu adalah semak duri dan tanaman yang hasilnya duri. Itu bicara melambangkan kutuk kemiskinan terjadi. Maka orang akan bersusah payah. Lalu 2 Korintus ini berkata, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya. Jadi Yesus itu rela jadi miskin supaya kita apa? Kaya. Ini bukan hukum kemakmuran, tapi ini firman Allah. Kaya di sini tidak hanya bicara berkat saja, banyak. Lalu dikatakan lagi, ya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Di mana Yesus miskin? Di saat dipakaikan mahkota duri. Dia tidak punya hak untuk membela. Haleluya. Dan itu Yesus lakukan supaya kita menjadi kaya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab kalian mengetahui betul bahwa kita sangat dikasih oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ia kaya, tapi ia membuat dirinya menjadi miskin. Untuk kepentinganmu, supaya dengan kemiskinannya itu, kalian menjadi kaya. Ini mulut Pak Timo apa firman Tuhan, saudara? Dibuka 2 Korintus 8 ayat 9 kalau nggak percaya. Makanya dikatakan Yesus ini pengorbanannya sempurna sekali. Dari kematiannya untuk kita sampai hidup yang kekal, dan dikatakan yang lainnya diberikan kepada kita. Dia buktikan bahwa kutuk kemiskinan sudah dia patahkan melalui mahkota duri dan darah itu mengalir. Haleluya. Ada tangan yang terpaku, ada kaki yang terpaku. Kita jelaskan besok pas Paskah, saudara ya. Sedikit nanti kita jelaskan di sana. Hari ini cukup 2 aja. Apa yang pertama, saudara? Bilur tubuh Yesus yang lukanya mengalir, bilur-bilurnya yang mengalir darah. Itu berkuasa untuk apa, saudara? Menyembuhkan. Yang kedua,
Bukti kasih yang sempurna itu pengorbanan Yesus dengan kuasa darahnya yang mengalir dari mahkota duri itu. Maka kutuk kemiskinan, kemelaratan dihapus dalam hidup kita. Dan saya mulai melihat jemaat di tempat ini tidak ada yang hidup kekurangan. Semua diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Karena Yesus sudah rela jadi miskin untuk kita. Dikatakan dia mau meletakkan kepala saja tidak ada tempat. Dia gak punya apa-apa. Tapi semua itu dilakukan Yesus demi saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya saudara. Mulai nangkap sesuatu saudara. Bahwa betapa sempurnanya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita Bapak Ibu. Kita patut bersyukur kepada Tuhan saudara. Mari kita lihat kenapa patut bersyukur kepada Tuhan. Karena seharusnya ya Roma 6:23. Saya kalau mengkonseling orang selalu ini saya sampaikan. Roma 6:23 berkata apa? Sebab upah dosa ialah apa? Maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersyukur dengan kematian Tuhan. Dalam Roma 5 ayat 9 kita lepas dari murka Allah. Roma 6:23 itu menunjukkan hukum yang maksimal. Kita diampuni hanya melalui kematian Tuhan. Kita disembuhkan hanya melalui proses jalan salib, yaitu darah mengalir. Dan kemiskinan kita akan diubah oleh Tuhan menjadi kaya karena berkat Tuhan. Oleh karena darah Yesus mengalir dari kepalanya. Dan kita diberkati Tuhan. Mari tundukkan kepala kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua yang Tuhan berbuat bagi kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua yang Tuhan berbuat bagi kita. Syukur. Saudara, ketika nanti saudara minum darah Tuhan, ingat darahnya mengalir dari kepalanya dan membuat saudara akan diberkati Tuhan. Ingat ketika meminum anggur itu, anggur hari ini warnanya merah. Darah Yesus yang mengalir dari tubuhnya Yesus itu sanggup menyembuhkan semua yang sakit. Pelayan-pelayan perjamuan bisa maju ke depan dan berlutut. Untuk Bu Surati bisa duduk di depan. Dan silahkan guru-guru sekolah minggu dan orang tua yang mengantar sekolah minggu bisa masuk ke gereja untuk ikut perjamuan Tuhan. Haleluya. Pengorbanannya luar biasa. Salibnya teramat mulia. Salibnya teramat mulia buat kita. Ya Allah, kami terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah sehingga kami sembuh. Terima kasih buat darah yang tercurah melalui mahkota-Mu sehingga kami beroleh berkat-berkat kekayaan dari Tuhan. Ya Allah, masyakara papa 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 takara masyikara lama. Ya Allah, masyataka ya Allah.
darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Darahnya tebus, darah. Mari saudara mengingat kematian Tuhan, ingat jalan salib Tuhan, ketika dia harus dicambuk dari tubuhnya, dagingnya tercongkel keluar, darahnya mengalir dan berkuasa menyembuhkan kita. Ya Allah, katakan darahnya. Amat kuasa. Hidup kita diberkati Tuhan, karena kuasa kemiskinan sudah dipatahkan melalui kuasa darahnya yang keluar dari kepala Yesus. Sekali lagi saudara, katakan darahnya dengan sungguh-sungguh dan nikmati hadirat Allah. Darahnya amat kuasa, kami datang mengucap syukur Tuhan karena anugerah-Mu yang sangat besar pagi hari ini. Kami boleh diizinkan untuk mengenang akan kematian-Mu Tuhan. Kami diizinkan untuk melewati sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau rela mati, darah-Mu tercurah Tuhan supaya kami diselamatkan. Oleh karena bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan dari segala sakit penyakit. Bahkan oleh karena kuasa darah-Mu Tuhan, kami sudah diampuni. Dosa-dosa kami sudah diampuni Tuhan karena Engkau rela menderita untuk menanggung segala dosa-dosa kami. Karena itu pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur oleh karena tercurahnya darah-Mu sehingga kami diselamatkan Tuhan. Darah-Mu yang penuh dengan kuasa. Darah-Mu yang penuh dengan kekuatan ilahi. Pada pagi hari ini kami rindu menyatu dengan darah kami. Sehingga kami menjadi manusia-manusia yang kuat. Manusia-manusia yang memuliakan Allah sepanjang hidup kami. Berkati setiap kami Tuhan, kuduskan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami layak menjamah tubuh dan darah-Mu. Teristimewa pelayan-pelayan perjamuan Tuhan, kuduskan. Hamba-Mu yang memimpin, kuduskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pada waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya malam itu, ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya
Dan ia berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Dan Yesus berkata, makanlah. Lalu ia mengambil cawan dan mengangkatnya dan mengucap syukur. Dan ia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu sekalian. Yesus berkata, minumlah. Saudara, perjamuan suci memiliki dua pengertian. Yang pertama, perjamuan Tuhan ini kita sedang bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam kuasa kematian dan kebangkitannya. Yang kedua, ketika kita mengikuti sakramen perjamuan, kita sedang memberitakan tentang keselamatan atau kematian dan kebangkitan Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus berkati. Darahnya sama sucikan dari dosa, lepaskan segala sakit, darahnya tebusan, darahnya amat kuasa, haleluya, sucikan dari dosa, lepaskan segala sakit, darahnya terus, sekali lagi, darahnya, haleluya, amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala sakit, darahnya tebusan, darahnya amat kuasa, sucikan, oh haleluya, dari dosa, segala sakit, darahnya tebusan, sekali lagi, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala sakit, darahnya tebusan. Apakah dari antara Bapak Ibu ada yang belum mendapatkan roti atau anggur? Kalau sudah semua, mari kita bangkit berdiri. Salibnya mari angkat roti di tangan kanan kita. Roti ini menggambarkan tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Ketika kita makan,
kita sedang bersekutu dengan kematian Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percaya bahwa yang ada di tangan kanan kita adalah tubuh Kristus? Dan apakah saudara percaya ketika saudara memakan roti atau tubuh Tuhan ini, saudara sedang bersekutu dengan kematiannya? Kalau percaya, makanlah dengan penuh keberanian dalam nama Tuhan Yesus. Nikmati persekutuan dengan Tuhan. Haleluya. Angkat cawan di tangan kanan kita dan dengar firman Tuhan. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara sudah dengar firman Tuhan pagi hari ini. Apakah saudara percaya bahwa dengan saudara meminum darah Tuhan ini, maka dosamu diampuni? Apakah saudara percaya dengan meminum darah ini, segala sakitmu disembuhkan? Yang terakhir, apakah saudara percaya ketika minum darah ini, maka kuasa kemiskinan dan kemelaratan hilang dari hidup kita? Kalau percaya, mari minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan beri melalui penebusan. Terima kasih buat bilur-bilur-Mu yang tercabik-cabik, sehingga kami beroleh kesembuhan daripada Tuhan. Hari ini, kalau ada yang sakit di ruangan ini, oleh kuasa darah Yesus, keluar dari tempat ini sembuh. Yang takut masa depanmu gagal, yang takut akan kehidupanmu, akan ekonomimu, keluar dari tempat ini membawa keyakinan bahwa hidupmu sudah diberkati Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya melalui kuasanya, darah Yesus. Dia berkata sudah selesai. Artinya penebusan Tuhan itu sempurna. Terima kasih.